Atmosfer pertandingan putaran kedua Pro Liga 2026 selalu menghadirkan intensitas berbeda. Tempo permainan meningkat, fisik para pemain diuji lebih keras, dan setiap tim datang dengan evaluasi baru. Hal itu pula yang dirasakan outside hitter andalan Jakarta Popsivo Polwan, Yoncai Rapenya, seusai laga antara Jakarta Popsivo Polwan menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Meski pertandingan berlangsung ketat dan penuh rally panjang, perhatian Penya justru tertuju pada satu sosok lawan di seberang net, Megawati Hangestri. Ia mengaku cukup terkejut dengan perkembangan performa sang oposit yang dinilainya jauh lebih eksplosif dibanding pertemuan sebelumnya. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Sejak awal pemanasan, Penya sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Pukulan-pukulan Megawati terdengar lebih berat saat bola menghantam lantai. Timing lompatan yang presisi serta ayunan tangan yang cepat membuat blok lawan sering terlambat menutup ruang. Menurutnya, bukan hanya soal tenaga, tetapi juga kecerdikan membaca celah pertahanan. Spike-nya sekarang terasa lebih keras dan tajam. Bukan cuma power, tapi penempatannya pintar, ungkap Penya singkat setelah laga. Sebagai pemain yang berpengalaman di berbagai liga internasional, Penya mengaku jarang terkejut oleh performa individu lawan. Namun kali ini berbeda. Ia melihat peningkatan signifikan pada kepercayaan diri Megawati. Setiap kali mendapat set bola tinggi, sang oposit tampak mantap mengambil keputusan, baik melakukan pukulan keras lurus maupun cross tajam ke sudut kosong. Sulit ditebak, kadang keras ke dalam, kadang tip halus, kadang malah diarahkan ke tangan blok. Itu tanda pemain yang berkembang, tambahnya. Penya juga menegaskan bahwa dirinya tak pernah ingin meremehkan siapapun di kompetisi sekelas Pro Liga. Menurutnya, Megawati kini termasuk salah satu penyerang paling berbahaya yang harus diantisipasi secara khusus oleh setiap tim. Bukan hanya karena kekuatan fisik, tetapi juga konsistensi. Bagi pemain asal Karibia itu, menghadapi lawan tangguh justru menjadi motivasi. Ia merasa kehadiran pemain seperti Megawati membuat kualitas liga semakin meningkat dan memaksanya untuk terus beradaptasi. Kalau ada pemain sekuat itu, kami juga terpacu. Itu bagus untuk liga dan bagus untuk kami sebagai atlet, katanya. Tanpa membahas hasil akhir pertandingan, Penya memilih menyoroti aspek sportivitas dan rasa hormat antar pemain. Ia menyebut duel-duel di atas net dengan Megawati sebagai tantangan yang menyenangkan sekaligus menguji mental. Putaran kedua Pro Liga pun semakin terasa kompetitif. Dengan performa impresif dari banyak pemain, termasuk Megawati yang kian tajam, setiap pertandingan diprediksi akan berlangsung sengit. Dan bagi Yoncai Rapenya, menghadapi lawan sekelas Megawati bukan ancaman, melainkan dorongan untuk tampil lebih baik lagi di laga-laga berikutnya. Di sisi lain, sistem agen bebas akan lebih dulu dimulai pada pemain kuota Asia pada Liga Voli Korea musim depan. Baru kemudian, agen bebas pemain asing akan diterapkan pada musim 2027 sampai 2028. Peralihan dari sistem seleksi pemain ke perekrutan agen bebas berawal dari keterbatasan tim yang menghadapi kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, tim-tim hanya bisa kembali merekrut pemain asing dari daftar peserta yang mengikuti seleksi di awal musim. Situasi tersebut tentu membatasi tim-tim yang harus kehilangan pemain asing karena cedera di tengah musim. Salah satu contoh adalah Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang musim ini kehilangan pemain kuota Asia, Wipawi Sritong, Thailand. Tak ada pilihan selain merekrut pemain yang tersedia dari daftar seleksi yang mungkin kurang memenuhi standar ekspektasi tim. Namun, tak ada perubahan besaran gaji yang didapat oleh pemain kuota Asia. Pemain putri pada tahun pertama mendapatkan $120.000 Amerika Serikat atau sekitar 2 miliar rupiah dan $150.000 Amerika Serikat atau 2,5 miliar pada tahun kedua. Jumlah gaji tersebut masih sama dengan peraturan pemain kuota Asia yang baru diterapkan sejak musim 2023 sampai 2024. Kovo dengan tegas akan memberikan sanksi jika tim atau pemain terbukti melakukan penyimpangan.
salah satunya kontrak yang melebihi batas gaji. Sanksinya adalah pemain yang bersangkutan akan dikeluarkan, sementara tim akan diberi teguran keras. Hal tersebut untuk menghindari upaya suap dalam merekrut pemain top dengan jumlah yang sangat besar hingga melebihi batas gaji yang telah ditetapkan. Sejauh ini, tim-tim Liga Voli Korea berupaya mempertahankan pemain kuota Asia mereka. Gimcheon Korea Expressway Hipass cukup impresif bersama Tanacha Suksot Thailand. Sementara, Gwangju AI Paper Savings Bank dengan Haruyo Shimamura, Jepang. Tanacha Suksot merasakan musim terbaiknya bersama Hipass setelah tahun ketiganya di Liga Voli Korea. Hipass bahkan sekarang memuncaki klasemen dan berpeluang langsung lolos ke pertandingan final setelah 2 musim terakhir gagal lolos ke babak playoff. Adapun oposit Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, memberikan rasa penasaran akan kembali berkiprah di Liga Voli Korea. Di sisi lain, kabar kembalinya Megawati Hangestri ke Red Sparks menjadi angin segar di tengah situasi sulit yang tengah dialami klub voli putri asal Korea Selatan tersebut pada musim 2025 sampai 2026. Setelah lama absen dan diselimuti berbagai spekulasi, bintang asal Indonesia itu dilaporkan sudah siap kembali bergabung dalam waktu dekat. Media Korea Selatan, My Daily, menyoroti betapa krusialnya kehadiran Megawati Hangestri bagi Red Sparks. Bukan sekedar menambah personel, Mega disebut mampu menghidupkan kembali jiwa permainan tim yang perlahan menghilang sejak awal musim. Red Sparks kini tengah berjuang keras keluar dari dasar klasemen Liga Voli Korea, KOVO. Dalam laporannya, My Daily menilai kekuatan Red Sparks musim ini jauh menurun dibanding musim lalu saat Megawati masih menjadi bagian penting skuad. Sejumlah pemain inti seperti Pyo Sung-ju, Vanja Bukilit, hingga Mega sendiri sudah tidak lagi bersama tim di awal musim. Situasi diperparah dengan absennya Kapten Yim Hye-son akibat cedera. Baca juga, benarkah PPPK guru dan dosen dihentikan mulai 2026? Pemerintah alihkan semua formasi ke CPNS. Krisis skuad dan keputusan sulit pelatih Ko Hee-jin. Pelatih Ko Hee-jin mengakui musim 2025 sampai 2026 menjadi periode yang sangat menantang. Selain badai cedera, Red Sparks juga kehilangan pemain kuota Asia asal Thailand, Wipau Sitirong, yang akhirnya meninggalkan tim tanpa sempat tampil satu pertandingan pun karena cedera berkepanjangan. Sebagai langkah darurat, Ko Hee-jin mencoba memberi kepercayaan lebih kepada pemain muda seperti Lee Son-woo dan memaksimalkan potensi En Soyol yang masih dalam proses adaptasi. Namun, kelemahan utama tim, terutama dalam penerimaan bola pertama, masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kami harus mencari metode yang berbeda. Proses pembinaan pemain muda adalah investasi penting untuk paruh kedua musim ini dan musim selanjutnya, ujar Ko Hee-jin dalam pernyataannya kepada media lokal. Di tengah keterpurukan tersebut, nama Megawati Hangestri kembali ramai diperbincangkan di media Korea Selatan. Publik seolah menoleh ke belakang, mengenang masa ketika Red Sparks tampil kompetitif dan disegani berkat kontribusi signifikan sang oposita asal Indonesia. Bersama Bukilik dan Pyo Sung-ju, Megawati pernah menjadi bagian penting dari transformasi Red Sparks menjadi kekuatan besar di Liga Voli Korea. Pada musim 2023 sampai 2024, kehadirannya membawa Red Sparks kembali ke babak playoff setelah penantian 7 musim. Prestasi itu berlanjut di musim 2024 sampai 2025 dengan pencapaian final playoff. Secara individu, Megawati Hangestri juga tampil konsisten. Ia selalu masuk daftar 10 besar pencetak poin terbanyak liga selama 2 musim beruntun. Catatan tersebut membuat manajemen Red Sparks tak ragu memberikan kontrak bernilai rekor dalam kategori pemain kuota Asia. Manajemen Red Sparks menyadari Megawati merupakan aset berharga. Kenaikan gaji signifikan yang diterimanya menjadi bukti penghargaan atas kontribusi besar sang pemain. Kembalinya Mega kini dipandang sebagai solusi atas krisis kepercayaan diri yang sempat melanda tim. Pernyataan